Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Wulandari dari offering G2 mata kuliah PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11 yang mengenai gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Pada bab ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir, dan Salafi. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah memiliki ajaran dan pemikiran yakni yang pertama adalah mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru yakni Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Lalu yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah disebut dengan bid'ah. Lalu Muhammadiyah juga memiliki basis massa yakni lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Lalu yang ketiga, Muhammadiyah memiliki pendekatan dakwah seperti cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip yakni tabsyir, islah, dan tajdid. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. NU memiliki ajaran dan pemikiran yakni di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Lalu yang kedua terdapat mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4 terutama Imam Syafi'i. NU memiliki basis massa, populasi pengikut NU Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. NU memiliki pendekatan dakwah seperti dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural, prinsip yang dijunjung tinggi oleh Aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tawasud, dan istidlal. Yang ketiga kita akan membahas tentang Salafi. Salafi ini untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak. Lalu pengikut Salafi sebagian masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Jawa Timur. Sekolah di Timur Tengah. Lalu Salafi juga memiliki upaya pembersihan ragam bid'ah dan memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Nah, Salafi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Yang keempat kita akan membahas Hizbut Tahrir atau biasa disebut dengan HT. Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran dari HT ini meliputi menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan dan juga mengupayakan berdirinya negara Islam global atau biasa disebut dengan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Lalu HT ini memiliki basis massa, mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Nah, HT ini memiliki pendekatan dakwah, yakni pendekatan yang digunakan adalah pendekatan demonstratif dan publikatif. Jadi dari keempat topik yang kita angkat tadi dapat disimpulkan bahwa keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan.
Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah atau cabang fikih, sementara persoalan ushul yaitu pokok dan akidah hampir semuanya sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.